Halo teman-teman semua, kembali lagi jumpa nih bersama saya Sabit. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan 16 karakter dari tes MBTI. Kemarin kita udah sampai nomor 9, kali ini kita akan masuk ke nomor 10 nih teman-teman, yaitu ESFP. Extrovert, Sensing, Feeling, dan Perceiving. Mereka adalah orang yang murah hati. Siapa orang yang ESFP? Kalian bisa komen yang udah pernah tes MBTI hasilnya ESFP. Kalian bisa komen ya teman-teman ya. Karakternya nih, outgoing, easygoing, mudah berteman, bersahabat, sangat sosial, ramah, hangat, dan menyenangkan. Optimis, ceria, antusias, fun, menghibur, suka menjadi perhatian. Punya interpersonal skill yang baik, murah hati, mudah simpatik, dan mengenali perasaan orang lain. Menghindari konflik dan menjaga keharmonisan suatu hubungan. Mengetahui apa yang terjadi di sekelilingnya dan ikut serta dalam kegiatan. Sangat baik dalam keadaan yang membutuhkan common sense, tindakan cepat, dan keterampilan praktis. Yang ESFP nih teman-teman ya. Extrovert, Sensing, Feeling, Perceiving. Extrovert energinya lebih banyak menghabiskan di luar dan untuk kegiatan luar gitu ya teman-teman. Sensing ini pakai perasaan juga ya, dia bukan bukan intuition. Feeling ini juga pakai perasaan, bukan pakai thinking. Jadi makanya orang-orang yang ESTP ini tadi ya menghindari konflik dalam menjaga keharmonisan karena menyangkut feelingnya dia. Nah, makanya pengembangannya ini nih, pertama ya teman-teman, jangan buru-buru dalam mengambil keputusan. Belajar untuk fokus dan tidak mudah berubah-ubah terutama untuk hal yang penting. Jangan menyenangkan semua orang, begitu pula sebaliknya, tidak semua orang bisa menyenangkan kamu. Belajar untuk menghadapi kritik dan konflik, jangan lari. Anda punya kecenderungan materialistis. Hati-hati, tidak semua hal bisa diukur dengan materi maupun uang. Ini saran pengembangan untuk orang ESFP. Bidang-bidang pekerjaan yang disarankan: entertainer, seniman, marketing, konselor, desainer, tour guide, bidang anak-anak, bidang kesehatan. Ini benar sih, cocok ya teman-teman. Entertainer itu orang yang mudah masuk ke berbagai lingkungan ya, outgoing, easygoing gitu ya, mudah teman, ramah, fun, menghibur gitu. Marketing juga sama. Nah, kenapa di sini ada seniman? Karena seniman itu dia pakainya feeling ya, teman-teman ya. Dia pakai hati, nggak terlalu banyak menggunakan hal-hal yang berbau dengan thinking. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan desainer, keindahan itu pakainya feeling gitu. Makanya seniman ini cocok. Lanjut ke nomor 11 nih. Teman-teman yang ENFP siapa? Kalian bisa komen di bawah. ENFP itu extrovert, intuition, feeling, dan perceiving. Mereka adalah orang-orang yang optimis. Kita lihat karakternya itu ramah, hangat, energik, optimis, antusias, semangat tinggi, dan fun. Imajinatif, penuh ide, kreatif, inovatif, mampu beradaptasi dengan beragam situasi dan perubahan, pandai komunikasi, senang bersosialisasi, dan membawa suasana positif. Mereka juga mudah membaca perasaan dan kebutuhan orang lain. Ini siapa nih yang ENFP? Kalian itu orang-orang yang bisa ngebaca suasana, ngebaca perasaan, membaca kebutuhannya. Itu bagusnya ya. Nah, ini saran pengembangannya nih. Belajar untuk fokus, disiplin, tegas, dan konsisten. Belajar untuk menghadapi konflik dan kritik. Baca pikiran itu kalian mungkin bisa ya, tapi jangan sampai kalian itu ngehindarin konflik nih, karena konflik-konflik itu pasti ada dan biasanya mungkin orang-orang ENFP ini menghindar ketika ada konflik. Makanya saran pengembangannya adalah belajar gitu untuk menghadapi konflik dan kritik. Pikirkan kebutuhan diri sendiri, jangan melupakannya karena terlalu peduli pada kebutuhan orang lain. Jangan terlalu boros, belajarlah untuk mengelola keuangan sedikit demi sedikit. Bidang pekerjaan yang disarankan: konselor, psikolog, entertainer, pengajar, motivator, presenter, reporter, seniman, dan petugas kesehatan. ENTP, lanjut teman-teman ya. ENTP ini extrovert, intuition, thinking, dan perceiving. Mereka adalah orang yang inovatif dan kreatif. Karakternya adalah gesit, kreatif, inovatif, cerdik, logis, baik dalam banyak hal.
banyak bicara dan punya kemampuan debat yang baik. Bisa argumentasi untuk senang-senang saja tanpa merasa bersalah. Fleksibel, punya banyak cara untuk memecahkan masalah dan tantangan. Kurang konsisten, cenderung untuk melakukan hal baru yang menarik hati setelah melakukan sesuatu yang lain. Punya keinginan kuat untuk mengembangkan diri. Saran pengembangan untuk orang ENTP nih, teman-teman yang ENTP juga boleh komen ya. Saran pengembangannya adalah jangan ingin menang sendiri, belajar untuk disiplin dan konsisten, hindari perdebatan tidak penting, belajarlah untuk sedikit waspada, seimbangkan cara pandang kamu agar tidak terlalu optimis dan mengambil resiko yang tidak realistis. Belajarlah untuk memberi perhatian pada perasaan orang lain. Nah, ini untuk orang-orang ENTP, kalian juga bisa komen karena ada banyak nih saran pengembangannya. Biasanya orang-orang yang ekstrovert itu rata-rata adalah karena kalian sudah menghabiskan banyak energi di luar, kalian itu agak susah gitu ya untuk menerima kritik dan saran. Makanya tadi di bagian saran pengembangannya itu pasti banyak yang kalian harus belajar gitu untuk menghadapi kritik dan saran. Kalian juga harus belajar untuk menerima itu gitu. Kemudian yang kedua adalah jangan lari dari masalah. Biasanya orang-orang yang extrovert karena memang kalian udah lagi banyak energi dihabiskan di luar, akhirnya ketika ada masalah kalian cenderung untuk kabur dan pengen cepat selesai. Nah, makanya untuk saran pengembangannya itu adalah tadi ya teman-teman ya. Kemudian adalah jangan pengen menang sendiri. Ini juga saran untuk semua yang dapat E di depannya ya, bukan yang I ya. Itu rata-rata karena kalian ekstrovert, kalian itu mungkin banyak bergerak, aktif. Kalian pengen menang sendiri, pengen didahulukan gitu. Makanya untuk saran pengembangannya adalah belajar jangan pengen menang sendiri, tapi coba untuk adil dalam semua hal gitu. Nah, terus selanjutnya adalah menghindari perdebatan yang nggak penting. Kalian mungkin boleh debat terhadap sesuatu yang mungkin penting, tapi ketika hal-hal yang nggak penting, ya udah ngapain didebatin gitu loh untuk orang-orang extrovert ya, dan orang-orang thinking juga gitu. Nah, nanti ketika memang kalian udah habis energinya di sana, akhirnya bisa jadi retak gitu hubungan antar orang-orang extrovert ini karena saling berdebat akhirnya gitu ya teman-teman.